bagaimana bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saya? Tuhan punya rencana, namun terkadang itu penuh dengan tantangan. Rencana Allah itu selalu menjaminkan berkat bagi kita. Saya yakin biarlah ini boleh menjadi kesan bagi kita untuk akhir tahun, di mana kita boleh merefleksikan akan rencana-rencana Tuhan dan berkat-Nya, dan itu semua terhubung dengan kehidupan kita. His plans, blessings, and our life. Tentunya mengapa saya memilih ada satu kisah dalam Alkitab Sabat hari ini, yang karenanya itu terhubung dengan Merry Christmas, Hari Natal. Dan tentunya menjadi sebuah acuan bagi kita atau refleksi untuk kita di tahun yang akan datang. Sehingga yang datang dalam pikiran kita adalah ada satu, ya bukan satu tapi ada dua tokoh yang boleh menjadi perenungan kita hari ini. Namun ini adalah ayat inti kita yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 5-6, firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, hanya satu cara untuk membuat hidup kita di tahun 2023 itu aman, atau kata lain kita boleh menerima berkat Tuhan, jika kita mau praktekkan, hidupkan prinsip ini dalam hidup kita. Hanya ini, saudara. Jika kita percaya kepada Tuhan, tidak bersandar pada cara berpikir kita, dan mengakui Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya pikir itu yang menjadi refleksi bagi kita untuk tahun ini. Coba saudara kalkulasi, bahkan tadi malam kita bersyukur, kita di satu persekutuan ibadah. Puji Tuhan untuk Ibu Anik Tombeng, puji Tuhan untuk Ibu Desi Kaligis, puji Tuhan untuk Bapak Jimmy Sangeroki, puji Tuhan untuk Pendeta Mudo Tulus Nainggolan. Hari ini Tuhan telah tambahkan usia dalam hidup mereka. Kalau bukan oleh karena kita mencari Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, maka bisa saja kita nyasar entah kemana, dan mungkin hari ini kita tidak ada. Jadi itu menjadi satu perenungan bagi kita, bahwa hanyalah orang yang setia, yang percaya, bersandar kepada Tuhan, mengakui Tuhan, maka hidup kita hari ini, puji Tuhan, boleh diberkati Tuhan. Tapi jangan salah saudara, kita mau cari Tuhan oleh karena kita mau cari berkat. Ya, hanyalah orang yang mencari Tuhan, sudah pasti otomatis dia akan diberkati. Tapi kita mencari Tuhan bukan karena semata-mata mencari berkat. Kalau begitu saudara, ada apa namanya? Ada udang di balik batu ya. Kita anggota gereja tidaklah demikian. Untuk itu, maka izinkan saya berbagi dengan saudara. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Saudara boleh tebak kira-kira ini siapa? Siapa dan siapa? Ruth and Boaz. Ada lagi? Joseph and Mary. Siapa lagi? Oke. Mari kita cek. Let me check. Let us check. Oke. Jadi mereka adalah
Yusuf dan Maria. Jadi saudara, tadi saya sebutkan karena Natal dan kemudian mau tahun baru, saya tidak ambil kisah yang mana-mana, tetapi terhubung dengan kisah yang ada di dalam Alkitab tentang peristiwa kelahiran Yesus. Jadi yang hari jadi ini, saudara-saudara kita pasti ya, kecuali Yesus nggak pasti, Om Hani ya. Jadi dia mau tanggal 25 atau tanggal berapa kita nggak tahu pasti. Oke. Baik, ada beberapa pelajaran yang boleh kita dapatkan dalam pengalaman hidup mereka. Yang pertama adalah bahwa Allah memiliki rencana kepada setiap masing-masing kita. Seperti apakah rencana Tuhan bagi pasangan muda ini? Disebutkan bahwa di dalam Matius pasal 1 ayat 18, but before they came together, she was found to be pregnant. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Wah, itu kalimat berikutnya ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum bersama-sama ternyata Maria sudah hamil. Kabar bagus ini atau bagus sekali? Ya. Jadi inilah rencana Tuhan, bahwa Allah maksudkan agar Yesus boleh lahir melalui Maria. Lalu bagaimana respon mereka? Tentunya diawali dari Yusuf. Di ayat 19 dia katakan bahwa ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa diam-diam? Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Tetapi saudara, apa yang boleh kita lihat, ternyata ketika Tuhan punya rencana bagi kedua pribadi ini atau satu pasangan ini, ternyata pasangan ini tidak siap. Mereka gugup, benar-benar tidak siap. Coba bayangkan saudara, jika Yusuf benar-benar menceraikan Maria. Kira-kira bagaimana dengan rencana Tuhan? Tetap jadi atau tidak? Kalau dia ceraikan, kalau dia ceraikan tidak masalah. Maria so hamil, ya kan? Tetap lahir juga Yesus. Sama seperti seperti Yunus. Masih ingat kemarin tokoh yang dari kota sahabat lalu? Kota Yope, yaitu Dorcas. Dari Yope inilah kemudian Yunus melarikan diri. Tetapi selagi itu adalah rencana Tuhan, maka tetap itu terjadi. Ya. Jadi perhatikan saudara, dalam memenuhi rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah berkonsultasi dengan manusia. Apakah Maria bersedia atau tidak? Apakah Yusuf bersedia atau tidak? Jadi datang tiba-tiba dan kemudian katakan bahwa engkau akan mengandung. Itulah rencana Tuhan. Walaupun mereka tampaknya tidak siap, tetapi Alkitab katakan bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Jesus never fail, ya. Jadi dengan demikian merespon akan rencana Tuhan bagi keduanya, apa yang harus menjadi respon mereka, dan juga itu menjadi bagian kita, bahwa kita harus percaya, yakin, kita harus bertanya, kemudian mencari dan coba untuk mengerti apa rencana Tuhan bagi kita untuk tahun yang akan datang. Saudara, ada yang tanya? Sudah pernah tanya?
Tuhan, apa rencana Tuhan bagi saya di tahun 2023? Belum ya? Paling belum tahu. Belum tahu karena ya jalan apa adanya gitu ya. Tapi paling tidak kalau mungkin tahun baru ini lebih banyak kepada, saya pernah tanya kepada Pak Ketua kira-kira apa materi apa yang boleh dibagikan. Ya paling tidak ada resolusi yang harus kita. Jadi mungkin tahun ini saya masih terlambat, masih kurang setia, masih ya banyak hal saudara ya. Tapi untuk tahun 2003 coba cari Tuhan mau apa? Tentunya hal yang rohani itu paling cepat dijawab. Ya, untuk membangun kerohanian kita, untuk menjadikan kita lebih setia, lebih aktif. Saudara, doa itu akan cepat dijawab. Jadi kita coba ya, masing-masing kita Tuhan mau agar kita semua ini selamat. Ya kan? Kita boleh terlibat di dalam pelayanan. Jadi Allah punya rencana bagi kita, setiap masing-masing kita, tugas kita adalah percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan itulah yang terbaik. Kita nggak tahu mungkin, tapi kita cari tahu dan coba untuk memahami akan hal itu. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah bahwa rencana Allah itu melebihi dari semua rencana-rencana kita. Mari kita coba lihat apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Saudara, apa sebetulnya rencana Yusuf dan Maria? Tentunya dari ayat tadi ya, di ayat 18 menyebutkan bahwa memang di New International Version menyebutkan bahwa Mary was, apa ini bacanya? Pledge ya. Tetapi jika kita lihat untuk beberapa terjemahan lainnya, lebih jelas bahwa mereka sudah bertunangan. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa baru tunangan, kenapa kemudian Yusuf harus ceraikan? Diam-diam lagi. Kan belum terikat sebetulnya. Tapi saudara, di Israel itu disebut dengan shidukin dalam Ibrani, bahasa Ibrani, bahwa itu adalah masa 1 tahun untuk waktu the first stage of marriage, bahwa mereka akan jadi 1 tahun itu menjelang pesta pernikahan. Jadi dalam konteks ini itu sudah bisa legal untuk disebutkan dia istri saya, dia suami saya, walaupun belum terjadi pernikahan, dan itu legal di Israel. Nah, kalau membatalkan akan status ini, maka harus dituntut juga untuk cerai. Sudah bisa lihat ya, itu tradisinya mereka. Itulah sebabnya Yusuf disebutkan mereka telah bertunangan. Nah, kalau bertunangan, kira-kira plan mereka seperti apa? Ada yang sudah tunangan di sini? Banyak ya, anak muda enggak ada hari ini. Nah, saudara, saya ingin coba mengangkat pengalaman kita yang ada di Indonesia. Biasanya kalau tunangan, apa-apa saja yang ditentukan. Paling tanggal pernikahan kapan. Kalau mereka, Yusuf dan Maria sudah jelas, tahun berikutnya, ya kan? Saya nak tahu interval berapa bulan setelah pertunangan mereka, dan kemudian rencana Allah datang, intervensi Allah kepada mereka. Harus ada persiapan mental. Kemudian sudah ada pertemuan dua keluarga, belah pihak, dan sudah mulai susun, kira-kira ini budget ini berapa ini, ya kan? Dan secara detail, nanti di mana, kemudian cateringnya dari mana, siapa-siapa yang akan ambil bagian,
pendeta siapa yang akan memberkati, semua direncanakan, saudara. Inilah rencana daripada Yusuf dan Maria. Jadi mereka sudah bertunangan, dan pastinya mereka ingin menikah secara baik-baik. Dan pastinya mereka mau pernikahan mereka meriah. Pasti akan undang anggota Fisdak untuk datang di pernikahan mereka. Oh, ya. Dan apalagi saudara, tentunya kalau ada kerabat-kerabat, saudara-saudara jauh ya, entah dari Colorado atau dari Indonesia, dari Seattle, untuk datang menghadiri pernikahan mereka. Dan kalau di Indonesia paling heboh itu foto booth, saudara. Wah, senang sekali orang datang situ kemudian foto, saya dulu, gantian ya, berebutan. Tetapi saudara, tiba-tiba hamil. Kira-kira bagaimana perasaan saudara kalau saudara adalah orang tua daripada Yusuf? It's okay lah untuk orang tua daripada Maria, ya kan? Loh, kamu sudah, ya mau buat apa? Harus menerima. Tapi kalau orang tuanya Yusuf, sudah hamil, calon istrimu. Bagaimana perasaan saudara jika saudara adalah Yusuf? Ketahuan bahwa calon istri sudah mengandung. Dan tentunya rencana mereka yang telah mereka susun, itu semua apa? Berantakan, buyar saudara. Saya tidak tahu bagaimana Yusuf telepon, aduh sorry, batal itu tanpa, so booking, nggak tahu so DP, atau mungkin catering, dan yang lainnya, semua dibatalin. Keluarga-keluarga yang sudah terlanjur untuk diundang, nggak usah datang ya. Nanti Jo, kenapa? Orang mau hadir. Ayo nanti, nggak usah. Saudara bisa lihat, ya ini saya boleh sebutkan ini bukan di dunia barat, termasuk US ya. Hamil di luar nikah mungkin hal yang biasa, tetapi Israel sama seperti Indonesia dengan kebudayaan timur yang cukup kuat bahwa ini sulit untuk ditolerir. Mengetahui Maria hamil, apa yang menjadi rencana daripada Yusuf? Kita tahu ayat 19 tadi ya. Tapi kemudian ayat 19 menyebutkan bahwa dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Namun saudara di ayat 20 menyebutkan ketika ia sudah ada niat saudara, sudah ada niat untuk ceraikan. Tapi ketika ia mempertimbangkan, he had considered this, mempertimbangkan maksud itu, maka malaikat Tuhan datang menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, dari kisah ini saya ingin mau tonjolkan bahwa memang Tuhan mempunyai rencana bagi kita masing-masing. Tetapi di bagian frase ini menunjukkan walaupun kita mungkin punya rencana, tetapi jauh di atas itu adalah rencana Tuhan. Saya tidak tahu dari harapan mimpi saudara tahun 2023 pasti ada rencana. Ada mimpi. Ada harapan yang akan mau dicapai. Saya mengajak saudara untuk bawa itu kepada Tuhan. Jika itu tidak kepada Tuhan dan tanpa Tuhan, saya yakin ya Tuhan yang lebih berkuasa, dia bisa mengatur yang lebih terbaik untuk kita. Ya, itu yang kita harapkan bisa saja tidak akan terjadi. Jadi ketika dia pertimbangkan dan kemudian malaikat itu katakan, lanjut daripada ayat ini menyebutkan bahwa anak yang dikandung oleh Maria, dia akan dinamai Yesus
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak hanya itu juga, ayat 23 menyebutkan bahwa dia akan dinamai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Mungkin saat itu Yusuf lagi galau. Tetapi ketika malaikat menyampaikan pekabaran ini, dia sendiri, dia apa? Dikuatkan. Dan saudara, apa yang menjadi respon daripada Yusuf ketika mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat? Saya suka ayat ini. Dia katakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya. Ia mengambil Maria, jadi tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Poin yang boleh kita dapatkan pada bagian yang kedua. Ada beberapa dukungan ayat lainnya. Saudara lihat Amsal 19, saya nak tulis dalam bahasa Inggris. 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yesaya 55 ayat 8, 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kata lain bahwa lebih superior adalah rencana Tuhan daripada rencana kita. Jadi ketika berbicara mengenai rencana Allah melebihi akan rencana-rencana kita, apa yang harus menjadi respon kita? Kita tetap harus percaya, kita harus mengakuinya, dan apa saudara? Ikuti. Yusuf ketika dikasih tahu oleh malaikat, maka dia berbuat seperti yang diperintahkan dan mengambil Maria menjadi istrinya. Jadi saudara, dalam memahami rencana Tuhan bagi kita ke depan, memang mungkin akan ada muncul pertanyaan, pendeta, bagaimana bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saya? Saya tahu berapa dari saudara yang sedang berpikir hal yang sama untuk saat ini, detik ini. Simple saudara. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab, itulah semua yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Ketika saudara evaluasi, ternyata rencana ini menjauhkan saya daripada Tuhan. Itu secara otomatis saudara akan sadari bahwa itu bukanlah rencana Tuhan bagi kita. Apapun itu, baik mau pekerjaan ataupun maka kita harus fit atau cocok dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Baik, kemudian poin yang ketiga. Walaupun Tuhan punya rencana, namun terkadang itu penuh dengan tantangan. Sudah tahu tantangan apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria? Apa? Mulus-mulus? Bergelombang, terima kasih. Gelombangnya seperti ini, dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1-5. Jadi ada perintah yang keluar dari Kaisar Agustus untuk cacat jiwa. Seluruh penduduk di wilayah kekuasaan Roma harus sensus penduduk, harus mendaftarkan diri mereka. Jadi mereka harus kembali ke kampung kota asal mereka masing-masing. Demikian juga Yusuf pergi ke Nazaret di Yudea, kota Daud bernama Bethlehem. Jadi di sanalah dia mendaftarkan dirinya bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saudara tahu, ini hamil berapa bulan?
6 atau 9 atau 8 atau 7. Jangan prematur. 9 ya. Ibu-ibu yang paling tahu. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 88 miles. Dari sini ke Philadelphia berapa kemarin? Lebih. Lebih berapa enggak tahu. Coba saudara bayangkan, itu bukan dengan mobil. Naik dongki atau naik keledai. Jangan salah ngomong ya. Saya sering salah ngomong, itu harus dieja pelan-pelan sudah. Kedelai atau keledai. Atau kuda. Yusuf dari keluarga yang miskin, tak mungkin punya unta. Unta itu sudah kelas mobil apa gitu ya. Jadi hanya keledai. Nah, benar bisa naik lebih cepat tentunya dari jalan kaki. Tapi yang naik hanya satu orang. Yang naik adalah Maria. Jadi kira-kira Yusuf yang mengikuti lajunya keledai atau keledai yang mengikuti laju jalannya Yusuf? Jadi sama-sama jalan kaki sebetulnya. Kecepatannya itu hanya jalan kaki. Saudara bisa bayangkan ini adalah perjalanan yang panjang dan lama. Naik di atas keledai dengan usia 9 bulan mengandung. Wah, saudara, sudah biasa aja, tapi ini tidak bisa hanya biasa jalan. Tapi harus pelan-pelan. Paling Yusuf akan tarik pelan-pelan itu apa namanya? Jangan cepat-cepat ini hewan. Karena harus ikuti langkah, jangan-jangan dinaik mobil aja saudara. Pas ada di Indonesia bilang polisi tidur. Di sini apa? Sama masih. Wah. Nak jauh beda kote. Wah, kalau tak apa namanya? Somaran. Pelan-pelan. Aduh, bahaya, saudara. Dan itu kurang lebih, ini berkelok-kelok, saudara. Nggak jalan mulus tol seperti di sini. Itu bisa memakan waktu kira-kira 3 hari. Memang 2 minggu sebelum Yesus lahir, tampaknya Nazaret akan menjadi kota kelahiran. Tetapi luar biasa, sudah dinubuatkan. Dan akhirnya lahir di Bethlehem. Nah, jika saudara melihat untuk struktur geografi, maka itu adalah perjalanan yang menanjak. So, jalan kaki, beda saudara mendaki gunung 3 kilo dengan jalan lurus 3 kilo, betul ya? Ini mendaki, saudara, pelan-pelan. Dan tentunya, ya tidak hanya panjang, lama, ini cukup sulit, menantang. Bahkan dia sedang mengadakan perjalanan di musim yang ekstrim. Bisa saja sedang hujan atau gerimis. Bayangkan sudah resiko yang dialami oleh Maria. Jadi itu juga adalah perjalanan yang melelahkan dan berisiko karena mereka hanya jalan kaki. Kira-kira mungkin 9 bulan ada bisa keguguran lagi enggak? Justru melahirkan ya, bisa pecah. Dia punya apa namanya ini? Bisa prematur justru untuk hal itu. Oke. Bayangkan perjalanan yang lama, yang panjang, melelahkan, letih, dan sampai di Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Wah, so jalan jauh dari Nazaret, tiba ke Bethlehem, perjalanan yang melelahkan. Sampai di sana, kita memang baku sedu kemarin. So booking tu tanpa atau belum?
Ya. Sampai di sana ternyata mereka butuh istirahat, capek 3 hari jalan. Mungkin ada mampir-mampir sedikit istirahat gitu kan. Nggak ada rest area saudara. Tapi ya entah gimana di bawah pohon atau ada rumah tetangga, bukan tetangga. Di perjalanan, jadi tidak ada tempat yang akan menampung mereka. Tetapi Alkitab katakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 16-17, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia bersalin di mana? Disebutkan bahwa bayi itu terbungkus dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya pikir kandang binatang bukanlah sebuah opsi. Tetapi Yesus telah lahir ke dunia. Ini adalah kunjungan raja atas segala raja ke dunia. Saya banyak-banyak baca saudara, kunjungan satu kepala negara berkunjung, luar biasa persiapannya. Tapi Yesus berkunjung, tidak ada orang yang menerima. Sungguh tragis tentunya. Kalau kita mau tanya, apa yang menjadi perasaan daripada Yusuf dan Maria? Kalau raja lahir hari ini, datang reporter untuk kemudian mau liput berita ini. Bagaimana? Kelahiran senang atau tidak atau gimana? Kalau kita mau tanya, gimana perasaanmu dengan serentetan peristiwa itu, saudara? Tapi memang sayangnya tidak ada dalam Alkitab menyebutkan perasaan yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria. Bayangkan, tidak ada fasilitas, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah sakit terbaik, tidak ada dokter, perawat yang menolong, dan banyak hal lainnya. Kalau di sini enak ya, sudah 1 bulan, 2 bulan sebelumnya, bajunya, pampersnya, apanya, semuanya sudah disiapkan. Yesus, saudara, tidak ada fasilitas. Jika kita adalah Yusuf, mungkin kita kecewa berat. Saya tidak tahu saudara mau setuju dengan saya atau tidak. Kita sudah tidak menikah dengan cara yang ideal. Awalnya kita pingin punya acara, mau undang orang lain, sudah booking ini dan yang lainnya. Kita harus kehilangan momen indah dan harus menanggung malu karena hamil di luar nikah. Kita harus mengadakan perjalanan yang panjang, melelahkan, berisiko. Kita seharusnya mendapatkan fasilitas beristirahat di hotel karena letih atau di rumah sakit ternama di dunia karena akan melahirkan bayi raja alam semesta. Tetapi saudara, ini yang luar biasa. Walaupun ini adalah rencana Tuhan yang terkadang, kadang-kadang penuh dengan tantangan, kita bisa mendapati bahwa pasangan ini tidak pernah mengeluarkan apa? Keluhan-keluhan. Mereka tetap taat kepada Allah, diwujudkan oleh Maria dan Yusuf dalam pengorbanan mereka. Saudara, kalau dia sudah, ini kok masa harus, kenapa cacat jiwa itu tidak 2 bulan sebelumnya? Kita bisa lebih prepare. Tetapi kenapa harus di 9 bulan usia kandungan daripada Maria? Tetapi kita dapati bahwa mereka tetap taat menurut walaupun tantangan itu luar biasa. Amin saudara. Kita nak tahu 2023. Ya, untuk pandemi ini banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Ya. Dan saya berharap tidak ada yang menggerutu atau komplain kepada Tuhan. Tapi bisa saja untuk tahun ke depan ada hal-hal yang
tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Bisa saja Tuhan interupsi untuk memasukkan agenda Allah dalam hidup kita. Kita harus memandang dari sisi positif, bahwa apapun, kalau itu adalah rencana Tuhan, jalanilah itu dengan sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan. Kemudian, di bagian poin terakhir yang keempat, adalah, ini mungkin yang saudara tunggu-tunggu, bahwa rencana Allah itu selalu menjaminkan berkat bagi kita. Nah, saudara lihat dari pengalaman mereka berdua, dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48, sesaat sebelum Yesus dilahirkan, ada perjumpaan dia dengan Elizabeth. Dia katakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Memang kelahiran Yesus belum ada, belum tiba. Tetapi paling tidak Maria sudah menerima rencana Allah itu. Dan menyambut akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Saudara, kita harus memiliki perasaan yang sama saat mana kita menyadari bahwa ada rencana Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan dia berani menyimpulkan bahwa mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Paling tidak dalam menjalani rencana-rencana Tuhan, kita harus didapati pribadi-pribadi yang senang, yang exciting, ya, dan kemudian berbahagia. Susah saudara jalani pekerjaan Tuhan, tapi muka ini rasa berat. Entah karena dipaksa jadi beban. Jangan saudara ya. Tahun depan sama seperti Ibu Melinda, MC, menyanyi lagu spesial, doa syafaat, cerita anak-anak. No problem, saudara. Dia buat itu untuk Tuhan. Ada sukacita, di wajah. Senang, bahagia. Ya, kalau memang Tuhan tunjuk melalui tua-tua jemaat untuk dia harus mengambil bagian, harus demikian. Hari Sabat kali ini beliau. Sabat-sabat depan siap-siap saudara yang lainnya, ya kan? Oke. Baik. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf tidak mengeluh dan memang tidak dicatat di dalam Alkitab. Apakah Yusuf berbahagia? Tentunya ya. Dicatat di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia, dengan Maria. Kalau mereka bersukacita bersama-sama, berarti Maria sedang apa juga? Sukacita. Jadi adalah satu kebahagiaan, adalah satu sukacita untuk bisa ambil bagian dalam rencana Tuhan. Ketika lahir, saudara, bagaimana perasaan seorang ibu? So nak care lagi tentang lingkungan sekitarnya. Dia selalu melihat bayinya, yang jadi pusat perhatian ibu adalah anak. Walaupun dikelilingi oleh hewan-hewan, tapi saudara, anakku sudah lahir. Kemudian banyak yang datang memberikan apresiasi, bahkan
dari gembala, kemudian dari orang Majus datang menyembah. Semakin dikuatkan dia punya apa? Sukacita dalam menanggung akan panggilan Tuhan dalam pelayanan. Kemudian juga ketika dia bawa anaknya 8 hari kemudian di Bait Allah, dia dipersembahkan, ya, luar biasa. Kemudian ketika lihat anak ini tumbuh menjadi besar, dan tepat seperti yang dikatakan oleh Lukas pasal 40, 52, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau lihat anak kita secara fisik, secara mental, secara rohani, secara sosial bertumbuh dengan baik. Anak kecil aja tadi di sini rasa gemes gitu ya, senang lihatnya. Apalagi omaknya lihat, senang. Apalagi anak ini terus bertumbuh dengan baik. Memang ada pergumulan-pergumulan kita, tapi jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa, menyerahkan keluarga kita. Karena kita tidak tahu kapan Allah bekerja untuk menjawab doa-doa kita. Bagaimana perasaan seorang ibu untuk melihat, tentunya dia akan menjadi senang dan bahagia. Kebahagiaan apakah atau berkat apakah yang dialami oleh Yusuf dan Maria? Memang tidak dirincikan secara detail di dalam Alkitab. Tetapi saya bisa memastikan bahwa ada satu perasaan yang luar biasa dialami oleh keluarga Yusuf dan Maria. Karena kita dapati Yusuf kemudian cepat untuk meninggal. Ya, jadi tinggal ada Maria dan kemudian anak-anak yang lain. Pada waktu Yesus mati, ya, hanya ada Maria yang ada di sana. Tetapi saudara, ibu Yesus tentunya merasakan sesuatu. Terkadang frasa Alkitab itu disimpan dalam hatinya. Ketika melihat ada orang, oh dia seperti ini. Kemudian dia datang ke mana? Ke Ka'bah. Dia mengerti, tapi itu dia simpan dalam hati. Jadi sebetulnya di setiap peristiwa pertumbuhan hidup perkembangan hidup daripada Yesus, itu memberi satu kekuatan yang luar biasa bagi Maria. Dan Sabat hari ini, sehubungan dengan rencana Tuhan dan berkat yang Tuhan rencanakan bagi kita dalam hidup kita, maka sekali lagi saya ingin untuk kita melihat ayat inti kita. Dia katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Terkadang kita akui Dia hanya dalam beberapa langkah kita. Kalau bicara tentang akuilah Dia dalam segala lakumu, berarti dalam semua aktivitas hidup kita. Pikiran kita, pilihan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, apapun. Kita harus akui Dia. Bagaimana kita mengakui Dia dalam pekerjaan atau usaha kita? Gampang. Sudah tahu ya, maksudnya mengakui Allah melalui pekerjaan kita. Maka janji Tuhan, Ia akan meluruskan jalannya. Perlu diingat, ayat terakhir hari Sabat ini terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Yang Tuhan tahu apa, saudara? Rancangannya bagi kita. Apa Dia nak tahu rancangan kita untuk kita? Dia tahu. Tapi Allah lebih mengetahui yang Dia rencanakan. Karena rancangan yang Dia siapkan adalah untuk damai sejahtera
bukan kecelakaan, tetapi juga hari depan yang penuh harapan. Saudara, simple untuk hidup kita di tahun 2023. Saudara mau jadi seperti apa? Terapkan ayat ini untuk boleh menjadi satu kekuatan bagi kita. Tetap terus percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan cara berpikir kita. Tuhan kasih hikmat, tetapi tetap harus selalu selaras apa yang dipikirkan, direncanakan dengan rencana Tuhan. Kemudian dari apa yang kita lakukan itu selalu merefleksikan Allah itu dalam hidup kita. Contoh sederhana, saya kerja tapi saya curi-curi waktu atau tidak jujur, ya. Bagaimana saya mengakui Tuhan, ya kan? Jadi dalam segala hal kita akui, maka otomatis jalan kehidupan kita akan dapati bahwa Allah akan menyediakan, memberkati akan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.